Alkitab setahun hari ke-174, 23 Juni dari Mazmur 77 ayat 11 hingga 21. Maka kataku, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, ya aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Dengan lengan-Mu Engkau telah menebus umat-Mu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Air telah melihat Engkau, ya Allah. Air telah melihat Engkau lalu menjadi gentar. Bawah bahkan samudra raya gemetar. Awan-awan mencurahkan air. Awan gemawan bergemuruh. Bahkan anak-anak panah-Mu berterbangan. Deru guntur-Mu menggelinding, kilat-kilat menerangi dunia. Bumi gemetar dan bergoncang melalui laut jalan-Mu. Dan lorong-Mu melalui muka air yang luas, tetapi jejak-Mu tidak kelihatan. Engkau telah menuntun umat-Mu seperti kawanan domba dengan perantaran Musa dan Harun. Kisah Para Rasul 15 ayat 22 hingga 41. Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang yang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua, dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antiokhia, Syria dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami. Kami telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu dua orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas, yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah selamat. Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersuka cita karena isinya yang menghiburkan. Yudas dan Silas yang adalah juga nabi, lama menasihati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah beberapa waktu keduanya tinggal di situ, saudara-saudara itu melepas mereka dalam damai untuk kembali kepada mereka yang mengutusnya. Tetapi Silas memutuskan untuk tinggal di situ. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Satu Raja-Raja 11 hingga
12 ayat 24. Kemudian Tuhan membangkitkan seorang lawan Salomo, yakni Hadad orang Edom. Ia dari keturunan Raja Edom. Sesudah Daud memukul kala orang Edom, maka Panglima Yoab pergi menguburkan orang-orang yang mati terbunuh, lalu menewaskan semua laki-laki di Edom. 6 bulan lamanya Yoab diam di sana dengan seluruh Israel, sampai dilenyapkannya semua laki-laki di Edom. Tetapi Hadad melarikan diri bersama-sama dengan beberapa orang Edom dari pegawai-pegawai ayahnya dan mengungsi ke Mesir. Adapun Hadad itu masih sangat muda. Mereka berangkat dari Midian, lalu sampai ke Paran. Mereka membawa beberapa orang dari Paran, lalu mereka sampai ke Mesir kepada Fir'aun, Raja Mesir. Ia ini memberikan rumah kepada Hadad, menentukan belanjanya dan menyerahkan sebidang tanah kepadanya. Hadad demikian disayangi Fir'aun, sehingga diberikannya kepadanya seorang istri, yakni adik istrinya sendiri, adik permasyuri Tahpenes. Lalu adik Tahpenes itu melahirkan baginya seorang anak laki-laki, Genubat namanya. Dan Tahpenes menyapi dia di istana Fir'aun, sehingga Genubat ada di istana Fir'aun di tengah-tengah anak-anak Fir'aun sendiri. Ketika didengar Hadad di Mesir bahwa Daud telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan bahwa Panglima Yoab sudah mati juga, maka berkatalah Hadad kepada Fir'aun, biarkanlah aku pergi ke negeriku. Lalu bertanyalah Fir'aun kepadanya, tetapi kekurangan apakah engkau padaku ini? Maka engkau tiba-tiba berniat pergi ke negerimu. Jawabnya, aku tidak kekurangan apapun, namun demikian biarkanlah juga aku pergi. Allah membangkitkan pula seorang lawan Salomo, yakni Rezon bin Eliada, yang telah melarikan diri dari tuannya, yakni Hadadezer Raja Zobah. Ia mengumpulkan orang-orang lalu menjadi kepala gerombolan. Ketika Daud hendak membunuh mereka, maka pergilah mereka ke Damsyik. Mereka diam di sana dan disitulah mereka mengangkat Rezon menjadi raja. Dialah yang menjadi lawan Israel sepanjang umur Salomo. Ia mendatangkan malapetaka sama seperti Hadad. Ia muak akan orang Israel dan menjadi raja atas Aram. Juga Yerobeam bin Nebat, seorang Efraim dari Zereda, seorang pegawai Salomo, nama ibunya Zerua, seorang janda, memberontak terhadap raja. Inilah alasannya mengapa ia memberontak terhadap raja. Salomo mendirikan Milo dan ia menutup tembusan tembok kota Daud ayahnya. Yeroboam adalah seorang tangkas. Ketika Salomo melihat bahwa orang muda itu seorang yang rajin bekerja, maka ditempatkannya lah dia mengawasi semua pekerja wajib dari keturunan Yusuf. Pada waktu itu, ketika Yerobeam keluar dari Yerusalem, Nabi Ahia orang Silo itu mendatangi dia di jalan dengan berselubungkan kain baru. Dan hanya mereka berdua ada di padang. Ahia memegang kain baru yang di badannya, lalu dikoyakkannya menjadi 12 koyakan. Dan ia berkata kepada Yerobeam, ambillah bagimu 10 koyakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo dan akan memberikan kepadamu 10 suku. Tetapi 1 suku akan tetap padanya oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem. Kota yang kupilih itu dari segala suku Israel. Sebabnya ialah karena ia telah meninggalkan aku dan sujud menyembah kepada Asyitoret, dewi orang Sidon, kepada Kamos, Allah orang Moab, dan kepada Milkom, Allah Bani Ammon, dan ia tidak hidup menurut jalan yang kutunjukkan dengan melakukan apa yang benar di mataku dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku seperti Daud ayahnya. Bukan dari tangannya akan kuambil seluruh kerajaan itu. Aku akan membiarkan dia tetap menjadi raja seumur hidupnya, oleh karena hambaku Daud yang telah kupilih dan yang telah mengikuti segala perintah dan ketetapanku. Tetapi dari tangan anaknya lah aku akan mengambil kerajaan itu dan akan memberikannya kepadamu, yakni 10 suku. Dan kepada anaknya akan kuberikan 1 suku, supaya hambaku Daud selalu mempunyai keturunan di hadapanku di Yerusalem. Kota yang kupilih bagiku supaya namaku tinggal di sana. Maka engkau ini akan kuambil supaya engkau memerintah atas segala yang dikehendaki hatimu dan menjadi raja atas Israel. Dan jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan melakukan apa yang benar di mataku dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud, maka aku akan menyertai engkau
Dan aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh seperti yang kubangunkan bagi Daud. Dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu. Dan untuk itu aku akan merendahkan keturunan Daud, tetapi bukan untuk selamanya. Lalu Salomo berikhtiar membunuh Yerobeam. Tetapi Yerobeam bangkit dan melarikan diri ke Mesir, kepada Sisak raja Mesir. Dan di Mesirlah ia tinggal sampai Salomo mati. Selebihnya dari riwayat Salomo dan segala yang dilakukannya dan hikmatnya, bukanlah semuanya itu tertulis dalam kitab riwayat Salomo? Lamanya Salomo memerintah di Yerusalem atas seluruh Israel ialah 40 tahun. Kemudian Salomo mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud ayahnya. Maka Rehabeam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Kemudian Rehabeam pergi ke Sikem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat. Pada waktu itu dia masih ada di Mesir, sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo. Maka kembalilah ia dari Mesir. Orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerobeam dengan segenap jemaah Israel dan berkata kepada Rehabeam, "Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami. Maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hambamu." Tetapi ia menjawab mereka, "Pergilah sampai lusa, kemudian kembalilah kepadaku." Lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat daripada tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, "Apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu?" Mereka berkata, "Jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu." Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, "Apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, 'Ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu'?" Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, "Beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, 'Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami.' Beginilah harus kau katakan kepada mereka, 'Kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi." Pada hari lusanya datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam, seperti yang dikatakan raja, "Kembalilah kepadaku pada hari lusa." Raja menjawab rakyat itu dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda, "Ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambah tanggunganmu itu. Ayahku telah mengajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan mengajar kamu dengan cambuk yang berduri besi." Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Tuhan, supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaran Ahia, orang Silo, kepada Yerobeam bin Nebat. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, "Bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Ke kemahmu, hai orang Israel, uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud." Maka pergilah orang Israel ke kemahnya, sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Kemudian Raja Rehabeam mengutus Adoram yang menjadi kepala Rodi. Tetapi seluruh Israel melontari dia dengan batu sehingga mati. Bahkan Raja Rehabeam hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem. Demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Segera sesudah seluruh Israel mendengar bahwa Yerobeam sudah pulang, maka mereka menyuruh memanggil dia ke pertemuan jemaah. Lalu mereka menobatkan dia menjadi raja atas seluruh Israel. Tidak ada lagi yang mengikuti keluarga Daud selain dari suku Yehuda saja. Ketika Rehabeam datang ke Yerusalem, ia mengumpulkan segenap kaum Yehuda dan suku Benyamin, 180.000 teruna yang sanggup berperang untuk memerangi kaum Israel dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepada Rehabeam, anak Salomo. Tetapi datanglah firman Allah kepada Semaya abdi Allah demikian, "Katakanlah kepada Rehabeam anak Salomo, raja Yehuda, dan kepada segenap kaum Yehuda dan Benyamin, dan kepada selebihnya dari bangsa itu, beginilah firman Tuhan.
Janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu, orang Israel. Pulanglah masing-masing ke rumahnya. Sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Maka mereka mendengarkan firman Tuhan dan pergilah mereka pulang sesuai dengan firman Tuhan itu. Amin.